Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih-sholihah, mari kita belajar tentang ayo mengenal Tuhan kita. Ini pembelajaran kelas 3 bab 2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu yang pertama meyakini bahwa Allah SWT memiliki sifat wajib, sifat jaiz dan mustahil serta asmaul husna dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman sifat-sifat Allah SWT dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan sifat wajib, jaiz dan mustahil serta asmaul husna Allah SWT dengan benar. Yang keempat, merasionalkan sifat wajib, jaiz dan mustahil serta asmaul husna Allah SWT dengan benar. Yang kelima, membenarkan sifat wajib, jaiz dan mustahil serta asmaul husna Allah SWT dengan benar. Dan yang keenam, mendemonstrasikan hafalan sifat wajib, jaiz dan mustahil serta asmaul husna Allah dengan benar. Ya, mari kita amati gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut itu ada gunung, lautan, hewan-hewan, ada kerbau, sapi, ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu adalah ciptaan dari Allah. Kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, bisa juga melalui asmaul husna dan alam semesta. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berarti kita belajar ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, sifat wajib, jaiz dan mustahilnya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat wajib Allah. Apa itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat yang maha sempurna, yang pasti ada padanya. Nah, mari kita belajar tentang 20 sifat wajib Allah. Wujud artinya ada, qidam yang terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, wahdaniyah yang maha esa, qudrat artinya kuasa, iradat berkehendak, ilmu yang mengetahui, hayat artinya hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiron yang maha melihat, mutakalliman maha berbicara. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Wujud artinya ada. Allah itu pasti ada. Nah, adanya Allah itu dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Nah, bukti Allah ada ini adalah terciptanya alam semesta ini. Alam semesta dan segala isinya ini menunjukkan kebesaran penciptanya. Yang kedua, qidam. Qidam ini artinya dahulu.
Allah lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini ada. Penciptanya pasti kan ada lebih dahulu daripada yang diciptakan. Yang ketiga yaitu baqo. Baqo ini artinya kekal. Allah itu kekal, abadi. Allah tidak akan binasa atau mati. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Nah, karena Allah itu pencipta, maka pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kemudian yang keenam, wahdaniyah, artinya Allah itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh, qudrah, artinya maha kuasa atas segala sesuatu, kekuasaan yang tak terbatas. Kemudian iradah, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendaknya. Kun fayakun. Kemudian yang kesembilan yaitu ilmun, yang artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian hayah, yang artinya hidup. Allah itu hidup, Allah tidak pernah mati, Dia hidup selama-lamanya. Sama. Kemudian yang ke-11, sama artinya mendengar. Allah maha mendengar atas segala sesuatu. Suara sekecil apapun, selirih apapun, Allah mampu mendengar. Bahkan mendengar yang isi di dalam hati kita. Yang ke-12 yaitu basar, artinya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu seperti Kemudian yang ke-13 kalam, artinya berfirman. Allah maha berkuasa. Basiron, yang artinya dialah yang maha melihat. Allah tetap maha melihat walaupun dalam keadaan apapun, tetap selalu melihat apa saja yang kita lakukan. Yang terakhir yaitu mutakaliman, artinya dialah yang maha berfirman. Allah dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yaitu sifat mustahil Allah. Apa sifat mustahil Allah itu? Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak pernah dimiliki oleh Allah. Mengapa Allah tidak memiliki sifat-sifat ini? Jawabannya adalah karena Allah maha sempurna.
sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kemudian kita belajar tentang 20 sifat mustahil bagi Allah beserta artinya. Ini kita bisa belajar dengan lagu agar mudah untuk menghafalnya. Adam artinya tidak ada, udus baru fana itu rusak, mumasalatu lil hawadisi menyerupai sesuatu, ihtiyaju li ghairihi membutuhkan yang lainnya, ta'adud berbilang-bilang, ajun lemah karoha terpaksa, jalun bodoh mautun mati, sumun itu artinya tuli, umyun itu artinya buta, bukmun itu artinya bisu. Kaunuhu ajizan, keadaannya yang lemah. Kaunuhu mukrohan, keadaannya yang terpaksa. Kaunuhu jahilan, keadaannya yang bodoh. Kaunuhu mayitan, keadaannya yang mati. Kaunuhu aswama, keadaannya yang tuli. Kaunuhu abkama, keadaannya yang buta dan bisu. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Adam. Adam artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Sebagai Tuhan, Allah pasti ada. Kemudian yang kedua, hudus, artinya baru. Sebagai pencipta, Allah tidaklah baru. Kemudian fana. Fana ini artinya rusak. Allah tidak pernah rusak maupun binasa. Kemudian mumasalatu lil hawadisi, artinya sama dengan makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam ada ihtiyaju li ghairihi. Artinya berdiri karena yang lain. Sebagai zat yang maha kuasa, Allah tidak mungkin butuh dengan makhluknya. Kemudian yang keenam, ta'adud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Allah sudah pasti hanya satu, tidak mungkin berbilang. Kemudian yang ketujuh, ajizun, yang artinya lemah. Tidak mungkin Allah itu lemah. Dan yang kedelapan ada karohah, yang artinya terpaksa. Tidak mungkin Allah terpaksa dalam berkehendak. Untuk yang kesembilan yaitu ada jahlun, yang artinya bodoh. Tidak mungkin Allah sang pencipta itu bodoh, tidak mungkin. Kemudian mautun artinya mati. Allah tidak mungkin mati. Kemudian ada sumun yang artinya tuli. Allah pasti tidak tuli. Dan yang ke-12 yaitu umyun, yang artinya buta. Allah pasti tidak buta karena Allah maha melihat. Kemudian untuk yang ke-13 yaitu ada bukmun, yang artinya bisu. Allah tidak mungkin bisu. Kemudian yang ke-14 ada ajizan, yang artinya lemah. Keadaan Allah tidak mungkin lemah. Kemudian ada karihah, yang artinya terpaksa. Yang terpaksa. Keadaan Allah tidak mungkin terpaksa dalam berbuat sesuatu, dalam berkehendak. Kemudian yang ke-16
16 ada jahilan yang artinya bodoh. Zat Allah tidak mungkin bodoh, seperti itu. Ya, untuk yang ke-17 ada mayitan yang artinya mati. Zat Allah tidak mungkin mati. Kemudian yang ke-18 ada asoma yang artinya tuli. Keadaan Allah tidak mungkin tuli. Kemudian ada akma yang artinya buta. Allah tidak mungkin buta. Allah pasti tidak buta karena Allah Maha melihat. Dan yang terakhir ada abkam atau abkama yang artinya yang bisu. Keadaan Allah pasti tidak bisu. Selanjutnya kita mempelajari tentang sifat jaiz. Sifat jaiz Allah itu apa? Sifat yang boleh ada pada Allah. Allah berhak melakukan atau tidak melakukan, membuat orang sakit maupun membuat orang sehat, membuat orang bahagia atau membuat tidak bahagia. Oke. Sifat jaiz Allah itu hanya satu, yaitu fi'lul mumkinin autar, yang artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kita meyakini hanya Allah yang boleh berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tanpa terikat oleh aturan. Berbeda dengan kita hanya boleh berbuat yang diperbolehkan saja. Kita juga terikat oleh yang mari kita amati gambar-gambar tersebut. Ada gambar buah-buahan, kemudian ada gambar pemandangan, kemudian bukti Allah Maha Pemberi. Apa bukti Allah? Ayo kita berapa banyak orang yang membaca? Itu banyak. Apakah semua orang yang bekerja ini sudah memenuhi kehidupannya? Apakah semua yang kita nikmati sehingga kita hanya berusaha banyak. Yang kedua, menjadi orang yang peduli kepada sesama. Ketika ada teman kita, saudara kita yang sedang kesusahan, kita harus peduli, kita harus membantunya. Kemudian yang ketiga, memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Yang keempat, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah yang maha luar biasa. Kemudian yang kelima, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kita kepada Allah. Kemudian apa manfaat orang yang meyakini Allah yang Maha Pemberi? Ya, yang pertama ada kita akan memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Kemudian selalu berusaha dengan maksimal, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan menjadi orang yang peduli serta dermawan dengan siapapun. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir sendiri itu artinya apa? Al-Kabir artinya Maha Besar. Hanya Allah saja yang Maha Besar. Kebesaran Allah tidak tertandingi. Mengapa?
adalah pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil di hadapan Allah. Kemudian bukti Allah Maha Besar, keberadaan alam semesta dan tata suryanya ini menunjukkan kebesaran dari penciptanya. Keindahan alam dan semua isinya ini juga menunjukkan kebesaran dari penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang maha besar yang dapat menciptakan kebesaran. Ya, untuk yang selanjutnya ada penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. Yang pertama yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang maha besar. Kemudian kita selalu mengagungkan kebesaran Allah. Yang ketiga, selalu merasa kecil di hadapan Allah. Kemudian ada, kita tidak boleh sombong dan harus bersikap rendah hati. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.